Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Roma Fadila, NIM 200777027, akan menampilkan pakaian tradisional negara Pakistan. Sejarah baju Pakistan. Latar belakang, salwar kamis, atau yang juga dikenal sebagai baju Pakistan, adalah pakaian tradisional yang dipakai oleh pria dan wanita di daerah Asia Selatan bagian utara dan Asia Tengah, termasuk negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, dan India Utara. Salwar kamis pertama kali muncul pada abad ke-12, yaitu pada era Islam atau Iran yang kemudian diikuti oleh Kekaisaran Mughal di daerah yang kini disebut Punjabi. Celananya atau salawar dikenal sebagai salwar kamis. Dalam bahasa Punjabi dan salwar, dalam bahasa Gujarat, kata tersebut berasal dari bahasa Persia, bermakna celana. Sementara bajunya, kamis atau kamis, berasal dari bahasa Arab, kamis. Ada dua hipotesis mengenai asal-usul kata tersebut. Kamis berasal dari bahasa Latin camisia, baju, yang berasal dari bahasa Indo-Eropa, berbakem, jubah. Kata camisia diadaptasi melalui bahasa Yunani kamision yang berasal dari bahasa Semit, KMS, yang kemudian diserap oleh bahasa Ugarit, KMS pakaian, dan bahasa Arab, kamis, baju. Busana tradisional Pakistan, busana wanita. Salwar kamis. Salwar kamis ini merupakan pakaian tradisional wanita Punjabi, Sindhi, dan Kashmir. Sekilas baju ini mirip kurta, tapi dipakai kaum wanita. Umumnya, orang memakai salwar kamis ini disertai dengan selendang. Celananya atau salawar dikenal sebagai salwar kamis. Pakaian ini ciri khasnya adalah dilengkapi dengan hiasan bordir-bordir sulaman yang membuat pakaian tersebut tampak elegan serta dilengkapi dengan selendang. Nah, berikut ini adalah contoh busana salwar kamis. Di bagian baju ini tersebut terdapat ornamen-ornamen hiasan seperti sulaman-sulaman yang indah dan bordir-bordir. Nah, di tangannya tersebut dililitkan selendang. Berikut adalah potret seorang gadis muslim dari Karachi, Sind, dan mengenakan salwar serta blus. Potret ini diambil pada tahun 1870. Nah, berikut ini adalah foto seorang gadis Hindu dari Karachi, Sind, dan mengenakan salwar dan kamis ketat. Potret ini juga diambil pada tahun 1870. Selanjutnya adalah burqa. Burqa juga ditulis burqa atau burqa adalah sebuah pakaian yang menutupi seluruh tubuh yang dikenakan oleh sebagian perempuan muslim di Pakistan. Burqa dikenakan menutupi pakaian sehari-hari. Seringkali pakaian panjang atau salwar kamis dan dilepaskan ketika si perempuan kembali ke rumahnya di tengah keluarganya. Sebelum Taliban merebut kekuasaan di Afghanistan, pakaian ini jarang dikenakan di kota-kota. Pada masa pemerintahan Taliban, kaum perempuan diwajibkan mengenakan burqa setiap kali mereka tampil di tempat umum. Nah, berikut ini adalah contoh gambar busana burqa. Pada busana ini, pakaiannya menutupi seluruh bagian-bagian tubuh dan hanya menyisakan kaki dan matanya. Berikutnya adalah yasma. Yasma atau yasma adalah sebuah jenis cadar atau niqab khas Pakistan yang dipakai oleh beberapa muslimah untuk menutupi wajah mereka di khalayak umum. Nah, berikut ini adalah contoh gambar busana yasma. Pada busana yasma ini menutupi bagian hidung, mulut, dan hanya menyisakan pada bagian mata. Berikutnya adalah anarkali dress. Gaun panjang yang disebut dengan anarkali dress. Gaun anarkali dress ini umumnya dipakai di Pakistan dan India bagian utara. Sama seperti gaun wanita Pakistan umumnya, anarkali ini biasanya juga dipadukan dengan selendang serta hiasan bordir di kainnya. Contoh anarkali dress bisa dilihat di bawah ini. Nah, ini merupakan contoh anarkali dress. Dan dress ini
dapat dilihat dress ini pada bagian pinggangnya tampak cukup ketat, dan di bagian depannya ini terdapat ornamen bordir, dan di kiri kanan tangannya dililitkan selendang. Nah, di sini juga dapat dilihat di bagian dadanya terdapat hiasan bordir-bordir. Di bawahnya terdapat sulaman-sulaman, dan juga dililitkan selendang pada kiri kanan tangannya. Berikutnya adalah busana pria, kurta atau kurti. Untuk versi yang lebih pendek adalah pakaian tradisional yang dipakai di Afghanistan, Bangladesh, India, Pakistan, Nepal, dan Sri Lanka. Kurta adalah pakaian yang longgar yang bagian bawahnya bisa mencapai lutut. Kurta dipakai oleh pria dan wanita, atau bisa di atas lutut penggunaannya. Bagian pergelangan tangannya juga diperluas tanpa cuff seperti kemeja. Nah, kurta biasanya dipakai bersama dengan payjama, kurta payjama, salwar, churidar, atau dhotis. Namun, pada masa modern, kurta juga sering dipakai bersama jeans. Kurta dipakai dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam acara formal. Perempuan sering memakai kurti sebagai blus dan dipadu-padankan dengan jeans. Kurta jenis ini biasanya lebih pendek dan lebih ringan. Pria juga memakai kurti, umumnya bersama jeans. Nah, ciri khas kurta terletak pada bentuk lengan bajunya yang tidak menyempit, seperti kebanyakan kemeja gaya barat, tetapi longgar dan lurus hingga ke pergelangan tangan. Tidak ada kancing yang memungkinkan gerak penggunanya lebih leluasa. Nah, kurta tradisional tidak berkerah, dan belahannya biasanya terpusat di dada. Tetapi kurta modern bertransformasi dengan mengenakan kerah tegak yang disebut kerah Nehru. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis baju kurta. Yang pertama adalah kurta kali. Kurta kali ini memiliki potongan lebar di pinggang, serta terdapat ornamen penghias berbentuk persegi panjang di bagian depannya. Nah, yang kedua adalah kurta Lucknowi. Kurta Lucknowi ini yaitu jenis baju yang berlengan pendek. Jenis baju ini biasanya dikombinasikan dengan bordir untuk menjadi hiasan di bagian depan dan belakang. Yang ketiga adalah kurta multani. Kurta multani ini desainnya lebih simpel, polos, dan tidak terdapat ornamen penghias pada bagian bajunya. Kemudian adalah churidar atau turban. Churidar atau turban adalah penutup khas kepala Pakistan. Yang berikut adalah jenis-jenis churidan dan turban. Pertama adalah turban bergaya domala. Yang kedua, turban bergaya gurumukhi. Yang ketiga, turban bergaya patiala shahi. Yang keempat, turban ala Maharashtriya. Nah, selain daripada beberapa gaya turban di atas, ada juga gaya turban yang dipakai oleh kaum wanita. Nah, sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.